Shalom Sobat Iktus, welcome back to Iktus Digital Service. Oke, hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu tracking. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tracking itu apa, bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, sharing kita hari ini berjudul All Out, yang akan dibawakan teman kita, Nathanael Henok. Sebelum kita mulai, aku mau ingatin teman-teman untuk terus mengikuti konten-konten yang ada di Iktus Community. Yang pertama ada Iktus Daily Devotion yang dibuat langsung oleh mahasiswa-mahasiswi teologi STT Ekumene dan Iktus Webinar yang diadakan setiap bulannya dan terbuka untuk umum. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di description box atau kalian bisa ikutin Instagram kami di @iktus.community. Oke, selamat beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan, karena kami rindu Engkau dapati berkenan di hadapan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau urus segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Mari bersama-sama kita mohon kepada Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau urus segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong.
kita sampaikan. Kini ku buka hatiku, sedikitlah dan kenali aku. Amin. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sekarang. Tuhan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kesempatan yang Tuhan sediakan. Ajar kami menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Kami mau memuji-Mu selalu Tuhan. Terimalah persembahan kami. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Saat ku memuji-Mu, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom Sobat Iktus, bersyukur banget kita hari ini bisa sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan bareng-bareng. Oleh sebab itu, yuk saya ngajakin kita semua untuk bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat waktumu pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Bapa bukan hanya berlaku untuk pendengar, tapi biarlah berlaku untuk hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, hari ini saya akan bawakan sebuah sharing yang berjudul All Out. Apa sih all out? Atau dalam hal apa saya harus all out? Nah, langsung aja, yuk kita sama-sama buka. Hari ini ada 2 nats yang akan saya ambil di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 dan juga 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di rumah masing-masing, tapi hari ini saya akan bacakan untuk teman-teman semua. 1 Samuel ayat yang ke-13 sampai 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Selanjutnya 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin buat firman Tuhan. Nah, teman-teman, ayat yang ke 1 Samuel 13 ayat 14 itu menggambarkan bahwa Saul akan digantikan. Saul gak berkenan di hadapan Tuhan, makanya dia bakal digantikan sama seorang raja baru. Nah, tentunya kita penasaran, kenapa sih kok Saul bisa sampai dibilang gak berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Saul sampai mau digantikan sama raja baru? Kalau teman-teman lihat di ayat yang sebelumnya atau di perikop sebelumnya, itu tuh ada sebuah kisah. Jadi, di zaman itu teman-teman, sebelum berperang, biasanya Saul itu akan mengorbankan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tetapi, korban bakaran peraturannya harus dikorbankan sama seorang imam. Yang zaman itu, di zaman Saul adalah Imam Samuel. Nah, karena kondisinya hari itu, Saul lagi dikepung sama musuh-musuhnya. Saul tuh kayak lagi terdesak nih. Aduh, kok Imam Samuel gak datang-datang nih buat ngorbanin korban saya sebelum berperang. Duh, kok Imam Samuel telat nih. Padahal musuh-musuh udah ngepung saya. Mungkin dia panik hari itu. Dan dia mengambil keputusan untuk, udah saya aja yang ngorbanin korban bakaran tersebut. Akhirnya, Saul ngorbanin korban bakaran tersebut sendiri tanpa Imam Samuel. Makanya hal itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka Saul gak menaruh kepercayaannya. Kalau teman-teman mau lihat keadaannya, artinya Saul tuh panik, Saul gak percaya sama Tuhan. Saul bener-bener mengambil tindakannya sendiri, mengambil keputusannya sendiri. Padahal Tuhan mau imam yang mempersembahkan itu. Gitu ya. Makanya Saul dibilang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya ada alasan-alasan lain di perikop-perikop sebelumnya. Cuma alasan ini yang menjadi trigger gitu ya. Akhirnya Saul digantikan. Lalu di ayat yang Samuel 16 ayat 13, akhirnya Tuhan memilih Daud dan menjadikan Daud sebagai raja karena Daud dianggap berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi isi ringkasnya sebenarnya Saul tuh disingkirkan gitu ya, dan Allah angkat Daud jadi raja. Tentang Daud Allah tuh ngomong tentang Daud, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, sebenarnya ya teman-teman, sama seperti Daud yang cara hidupnya itu diperhatikan sama Tuhan. Sebenarnya hari ini juga saya dan teman-teman cara hidupnya diperhatikan sama Tuhan. Berkenan gak sih kita di hadapan Tuhan? Sama teman-teman. Nah, Allah tuh pasti memperhatikan apapun yang kita lakukan gitu ya. Dan pastinya menyediakan hal yang terbaik. Asal kita memiliki sikap dan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang menarik nih, dalam segala hal dan di segala tempat, Daud itu benar-benar menemukan Tuhan. Dalam segala hal dan segala tempat, Daud tuh benar-benar memikirkan perasaan Tuhan. Terbukti di Mazmur ayat yang ke-139, Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-1 sampai 24, itu di ayat yang ke-23 Daud sampai berani bilang gini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku,
Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Bayangin, seseorang sampai berani ngomong ke Tuhan, ujilah aku. Artinya, dia bener-bener udah all out banget di hadapan Tuhan. Daud bener-bener menyerahkan segala totalitas dalam kehidupannya cuma buat Tuhan. Makanya waktu dia bilang, ujilah aku Tuhan, dia gak takut. Karena dia udah merasa bahwa seluruh hidupnya udah dia persembahkan ke hadapan Tuhan. Nah teman-teman, mengenai hal ini aku inget sebuah lagu yang liriknya tuh bener-bener cukup bagi aku sih cukup berani gitu ya. Ada lagu yang bilang gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah bener-bener ya, waktu aku tahu ayat ini dan aku inget lagu itu, wah waktu nyanyi berani banget ya berarti. Waktu nyanyi lagu itu sekarang, aku mikir kayak, gue udah all out belum ya di hadapan Tuhan sampai berani ngomong cobalah aku Tuhan. Nanti waktu saya dicoba itu kan amsyong lagi kan, karena belum all out gitu di hadapan Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar nih, apa sih tandanya orang all out? Karena kita mau nih sama-sama untuk jadi orang yang all out buat Tuhan. Apa sih tandanya? Kita udah bener-bener menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Udah all out di hadapan Tuhan. Nah setidaknya hari ini ada 3 tanda ciri-ciri orang yang udah all out di hadapan Tuhan. Tentunya kita ambil dari teksnya Daud ya. Dari konteks tokoh Daud. Nah yang pertama itu adalah all out in trust. All out in trust. Aku ambil dari ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Aku bacakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dari ayat ini teman-teman, Daud benar-benar percaya penuh di hadapan Tuhan. Daud benar-benar all out in trust di hadapan Tuhan. Daud benar-benar percayain kemenangannya buat Tuhan. Ketika dia mau menghadapi orang Filistin, yaitu Goliat yang kita kenal gitu ya, yang kisahnya terkenal. Itu udah jelas ya, Daud yang kecil kemerah-merahan harus menghadapin seorang prajurit yang gagah perkasa. Itu kayak pasti udah mustahil gitu ya, keadaan udah gak mungkin nih gitu ya, Daud bakal menang. Tapi Daud bener-bener all out in trust. Ketika nggak ada alasan untuk percaya, ketika nggak ada alasan untuk berharap, dia serahin semua kepercayaannya, dia all out in trust sama Tuhan. Dia serahin seluruh kemenangannya di hadapan Tuhan. Selain itu, ketika Daud di antara saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya memilih untuk jadi prajurit, untuk jadi panglima, Daud memilih untuk bekerja sebagai gembala dan menjaga domba-dombanya. Artinya apa teman-teman? Daud all out in trust. Dia gak peduli masa depannya. Bukan gak peduli, sorry. Dia percayakan masa depannya bener-bener di hadapan Tuhan. Dia gak mikirin, oh saudara gue jadi prajurit, sedangkan gue gembala, gue jadi apa ya nanti? Atau masa depan gue gimana ya? Enggak. Dia bener-bener percayakan masa depannya sebagai seorang gembala di hadapan Tuhan. Makanya teman-teman, ketika all out in trust, ketika seseorang udah all out in trust, dia pasti akan mengalami progresivitas dalam kehidupannya. Lihat, siapa yang nyangka dari seorang gembala akhirnya jadi seorang raja. Ketika kita all out, pasti ada progresivitas dalam kehidupan kita. Apalagi kita taruh all out in trust kita sama Tuhan, gitu ya. Nah, sama seperti Daud hari ini, ketika kamu punya keadaan yang kayaknya gak ada harapan, gak ada alasan untuk percaya, ayo sama-sama taruh kepercayaan kamu di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama all out in trust di hadapan Tuhan. Kalau saya pribadi ya, saya mengalami, saya sekolah teologi gitu ya. Nanti setelah lulus saya mau jadi apa ya? Nanti setelah lulus saya mau daftar kerja di mana ya? Pasti ada hal-hal terbesit di pikiran saya seperti itu. Tapi lewat firman Tuhan, ketika saya membuat firman Tuhan ini, saya sama-sama dikuatkan. Jadi bukan hanya saudara, tapi saya pun juga dikuatkan. Ketika nggak ada alasan untuk percaya, nggak ada alasan untuk berharap, ayo kita sama-sama taruh all out. Ayo sama-sama kita taruh kepercayaan kita. Kita all out in trust. Kita taruh kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Gitu ya, kita taruh masa depan kita di hadapan Tuhan.
Langsung poin yang kedua. Setelah all out in trust yang harus tanda seseorang yang percaya penuh di hadapan Tuhan, atau tanda seseorang yang all out di hadapan Tuhan adalah all out in submission, atau menaruh segala ketertundukannya di hadapan Tuhan. Jadi dia nggak hormat atau jadi dia nggak tertunduk sama hal apapun, tapi dia benar-benar cuma all out in submission di hadapan Tuhan. Aku ambil di 1 Samuel 26 ayat yang ke-11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, konteks 1 Samuel 26 ayat 11 ini, Daud itu sedang dalam keadaan yang menyakitkan sebenarnya kalau saya bilang. Jadi Daud yang di posisinya hari itu sebagai panglimanya Saul gitu ya, dia menaruh nyawanya gitu ya dengan berperang menuju medan perang untuk Saul, dan dia memenangi peperangan itu untuk Saul juga. Tapi ketika dia kembali, dia malah mau dibunuh sama Saul. Coba bayangin betapa menyakitkannya keadaan itu ya, ketika kita udah berkorban buat orang ini, kita bahkan udah mempertaruhkan nyawa kita nih buat orang ini, tapi orang itu malah mau ngebunuh kita. Coba bayangin ya, Daud benar-benar mengalami keadaan yang semenyakitkan itu. Tapi di keadaan yang menyakitkan itu, Daud bilang, jauhkan daripadaku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Bisa nggak dia ngebunuh Saul? Oh bisa. Dia punya skill untuk ngebunuh orang, pasti ya. Dia panglima, dia prajurit. Tapi dia memilih untuk memikirkan perasaan Tuhan. Dia memilih untuk memikirkan perasaan Tuhan dan memikirkan apa yang Tuhan ngomongin. Tuhan bilang, dan Tuhan gak berkehendak untuk seseorang menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud turutin itu penuh. Dan Daud benar-benar all out in submission di perintah Tuhan yang itu. Jauhkan daripada aku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia mematikan keinginannya, atau dia benar-benar memendam egonya gitu ya. Oh, gue tersakiti, gue harus bales, atau gue harus setidaknya dendam juga. Enggak. Dia benar-benar mematikan kepentingan pribadinya, mematikan egonya, dan memikirkan perasaan Tuhan. Dia tunduk atas kehendak Tuhan. Dia tunduk kepada perkataan Tuhan. Dengan perkataan, jauhkanlah daripadaku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sama teman-teman. Hari ini, sudah belum kita memikirkan perasaan Tuhan di dalam setiap tindakan kita? Oh, kalau gue ngerokok kira-kira Tuhan suka gak ya? Oh, kalau gue pacaran gak bener kira-kira Tuhan suka gak ya? Oh, kalau gue melakukan apapun lah, kira-kira Tuhan suka gak ya? Nah, udah belum kita berpikir seperti itu? Udah belum kita submission sampai sebegitunya? Udah belum? Yuk, kalau belum, hari ini kamu dan saya, kita sama-sama all out in submission. Mulai hari ini kita benar-benar mikirin, oh kalau gue ngelakuin ini, Tuhan seneng gak ya? Kalau gue ngelakuin ini, Tuhan suka gak ya? Yuk teman-teman, kita sama-sama all out in submission. Oke, yang ketiga, tanda orang yang all out sama Tuhan. Tentunya yang ketiga adalah all out in action. Jadi bukan hanya all out in trust, bukan hanya all out in submission, tapi kita juga all out in action. Oke, saya ambil dari ayatnya di 2 Samuel 16 ayat yang ke-9 sampai 10. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Gitu ya. Nah, dari hal ini, dari nats ini, kita bisa ngeliat nih, action yang dilakukan Daud ketika dia disakiti lagi. Disakiti berkali-kali dia nih, Daud. Ketika dia disakiti, dia menunjukkan action apa nih? Dari nats ini menunjukkan bahwa ketika Daud disakiti, actionnya dia adalah menerima dan tetap melakukan yang terbaik. Ketika ada seseorang gitu ya yang mengutuki Daud sebagai raja gitu ya, ini posisinya dia udah jadi raja loh, bukan cuma panglima gitu ya.
Dia seorang raja, dia berkuasa dan tentunya punya segala cara untuk membunuh orang biasa yang ngutukin dia, gitu ya. Ini contoh nyatanya mungkin hari ini rakyat biasa yang ngehina Jokowi. Kira-kira gimana teman-teman? Jokowi pasti punya berbagai cara dan berbagai kuasa untuk menjarain orang itu kan. Tapi Daud memilih untuk menerima dan tetap melakukan yang terbaik. Ketika ada rakyat yang menghina-hina Daud dan mengutuki Daud, bahkan pasukannya udah bilang, izinkanlah aku memenggal kepalanya. Tapi Daud memilih dalam actionnya menerima. Dia dalam actionnya menerima orang yang menyakiti dia dan tetap melakukan yang terbaik. Daud tetap memerintah dengan baik dan Daud tetap mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk negaranya. Dalam hal ini, teman-teman, penerimaan yang dicontohkan Daud harusnya mengingatkan kita untuk tetap memberikan respon yang baik atas keadaan yang buruk. Mungkin hari ini teman-teman dalam keadaan yang gagal. Mungkin hari ini teman-teman dalam keadaan yang terpuruk, depresi, stres, atau keadaan gangguan lainnya gitu ya dalam pikiran teman-teman. Teman-teman punya pilihan gitu ya untuk menyakiti diri sendiri, bahkan untuk bunuh diri mungkin. Ayo teman-teman, kita belajar dari all out in action ini yang dicontohkan Daud. Ayo terima keadaan tersebut, terima kegagalan itu. Mungkin ya teman-teman, oh gue umur 29 tahun hari ini gue gak punya apa-apa, gak kayak orang-orang 29 tahun pada umumnya. Oh gue udah umur segini tapi gue gak bisa ngebahagiain orang tua gue. Kayaknya hidup gue gini-gini aja. Ayo terima keadaan kamu hari ini. Tapi bukan hanya nerima kayak Daud. Ayo tetap belajar melakukan yang terbaik. Tetap lakuin yang terbaik apapun yang kamu kerjakan hari ini. Dan percayalah, progresivitas yang disediakan Tuhan pasti yang terbaik. Pasti kamu akan mengalami progresivitas dalam hidup seperti yang Daud alami. Ketika Daud udah all out in trust, all out in submission, dan all out in action. Perhatikan dari seorang gembala yang menjaga domba-domba, dia mengalami progresivitas dalam hidupnya, akhirnya menjadi seorang raja. Percaya teman-teman, ketika teman-teman all out in action, menerima kegagalan hari ini, menerima kekurangan teman-teman hari ini, dan tetap melakukan yang terbaik apapun yang teman-teman kerjakan hari ini, pasti ada progresivitas dalam hidup dan Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik buat teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, sharing hari ini yang berjudulkan all out, aku mau ngajak kita semua untuk memenuhi tanda-tanda ini. Tanda-tanda, ciri-ciri atau ciri-ciri orang yang all out. Ayo kita semua sama-sama belajar untuk all out in trust. Seperti Daud yang mempercayakan penuh masa depannya dan kemenangannya tadi. Lalu kita juga sama-sama mau all out in submission yang mengesampingkan ego kita dan memikirkan perasaan Tuhan di setiap tindakan kita. Dan yang ketiga, aku mau ajak teman-teman untuk all out in action. Kita menerima dan tetap melakukan yang terbaik apapun yang kita lakukan hari ini. Oleh sebab itu, ayo teman-teman semangat untuk menjalani hari-hari dan terus all out buat Tuhan. Sekian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat sharing yang bisa dibagikan pada hari ini Tuhan. Bapak, biarlah sharing mengenai all out hari ini Tuhan, biarlah menjadi firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Dalam nama-Mu aktivitas kami selanjutnya Tuhan, Kau yang berkati, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.
jelas ya. Kami benar-benar sangat ngeyel kalian.